Oke, udah kelihatan adik-adik semua? Sampun, Bu. Oke. Ampun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita memulai mata kuliah anatomi fisiologi di Prodi D3TLM tahun angkatan 2021. Nah, selamat datang adik-adik di sini di Stikes Rumah Sakit Oromedika. Mungkin salam kenal dulu dari saya Bu Aci Frida Mega Karisma. Panggilan saya Bu Aci. Di sini saya pengampu mata kuliah di angkatan 2021 hanya anatomi fisiologi. Tapi nanti kita ketemu lagi di mata kuliah parasit, sitohisto, itu bidang saya. Oke. Sebelum memulai perkuliahan, ini adik-adik mahasiswa itu diwajibkan memahami dulu kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan ini sebagai pegangan adik-adik selama 1 semester. Nah, ini dosen penyusunnya, saya sendiri, Bu Aci, sama Bu Dr. Farida Anwari. Sudah kenal ya, Bu Dr. Farida Anwari? Jadi, saya selaku PJMK, penanggung jawab mata kuliah dari anatomi fisiologi. Nah, di sini kontrak kuliahnya mulai dari identitas mata kuliah, program studinya adalah D3TLM, mata kuliahnya anatomi fisiologi. Jadi SKS-nya di sini SKS anatomi fisiologi teori adalah 1 SKS teori. Semesternya ganjil tahun angkatan 2021-2022. Kemudian dari sistem perkuliahan pada semester ini kita menggunakan sistem blok yang awalnya itu 14 pertemuan ya normalnya, tetapi di sini karena menggunakan sistem blok teori dulu dihabiskan sampai bulan November, kemudian diteruskan praktikum. Nah, dalam 1 minggu kita totalnya adalah 2 kali tatap muka, tetapi dalam 1 kali tatap muka pertemuan kita habiskan 2 materi pertemuan. Jadi total dalam 1 minggu itu ada 4 kali materi, 4 pertemuan atau 4 materi yang terselesaikan. Nah, kemudian yang kedua, ada manfaat mata kuliah. Jadi, di sini dengan mengikuti mata kuliah anatomi fisiologi, mahasiswa D3TLM mampu memahami tentang anatomi tubuh manusia dan proses yang terjadi di dalamnya. Kemudian deskripsi mata kuliahnya, ini ada pengantar anatomi fisiologi manusia, hemostasis, endokrin, pernafasan, pencernaan, peredaran darah, dan kardiovaskular, tekanan darah, dan urinaria. Yang keempat, capaian pembelajaran atau kemampuan ahli yang direncanakan serta indikatornya, bahwa capaian pembelajaran ini harus diaplikasikan atau diterapkan dalam 1 semester, bahwa mahasiswa ini mampu memahami pengertian anatomi dan fisiologi, hemostasis, endokrin, pernafasan, pencernaan, kardiovaskular, secara tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai akademik dan etika ilmiah. Nah, ini ada kemampuan akhir yang direncanakan serta indikatornya. Kalau indikator ini adalah capaian pembelajaran selama 1 hari. Jadi kemampuan akhir yang direncanakan dalam pertemuan pertama adalah mahasiswa mampu menguasai prinsip dasar anatomi fisiologi manusia. Indikatornya di sini adalah menyebutkan pengertian anatomi fisiologi manusia, menyebutkan pengertian istilah-istilah di dalam anatomi fisiologi manusia, menyebutkan dan menjelaskan struktur anatomi, menyebutkan sistem organ tubuh, dan lain-lain. Kemudian di pertemuan kedua kita akan belajar tentang memahami anatomi dan fisiologi sistem hemostasis. Indikatornya di sini mahasiswa itu harus menjelaskan lingkungan internal dan lingkungan eksternal pada sel dan makhluk hidup dalam menjaga hemostasis sel dan makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan perbedaan lingkungan internal dan lingkungan eksternal pada sel dan makhluk hidup. Ketiga, menjelaskan gangguan hemostasis dan cara tubuh untuk mengatasinya. Pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang mahasiswa mampu memahami anatomi dan fisiologi sistem endokrin.
Jadi yang pertama adalah menjelaskan klasifikasi kelenjar penghasil hormon, klasifikasi hormon, kemudian mekanisme regulasi, produksi dan umpan balik hormon. Yang keempat, mekanisme kerja berbagai stimulus yang mempengaruhi sekresi dan menjelaskan struktur dan fungsi antara neurohipofisa dan adenohipofisa. Pertemuan keempat, kita akan membahas tentang mahasiswa mampu memahami anatomi dan fisiologis dari sistem pencernaan. Jadi indikatornya menjelaskan tentang sistem pencernaan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Indikatornya menjelaskan anatomi sistem respirasi. Pertemuan keenam, kita memahami anatomi dan fisiologi sistem pencernaan, sistem sirkulasi peredaran darah dan kardiovaskular. Pertemuan dari kardiovaskular ini nanti dibagi beberapa pertemuan karena yang dibahas ini sangat banyak sekali. Yang ketujuh, kita akan memahami tekanan darah. Yang kedelapan, memahami anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Kemudian referensi yang saya gunakan dalam anatomi fisiologi manusia ini bisa menggunakan, ini ada pengarangnya Irianto Ghosh, Sloan et al., Saifuddin, dan lain-lain. Jadi di sini mahasiswa bisa mengakses di internet, bisa di Google e-book atau datang langsung ke perpustakaan untuk meminjam buku anatomi fisiologi manusia atau langsung download di Google e-book. Metode perkuliahan yang saya gunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, kemudian mengerjakan post-test. Tugasnya ada tugas individu serta tugas kelompok. Asesmen yang digunakan dalam mata kuliah Anfisman ini ada keaktifan. Jadi keaktifan ini indikatornya adalah aktif dalam perkuliahan dan diskusi, tertib dalam menyelesaikan tugas, serta on kamera dalam Zoom. Nah, ini totalnya 10%. Tugasnya adalah ini indikatornya harus dikumpulkan tepat waktu seminggu setelah perkuliahan sebesar 20%. Kuis ini bisa kita ambil di post-test juga, nilainya 10%, UTS-nya 30%, UAS 30%. Jadi total selama 1 semester adik-adik mahasiswa jika dirangkum, direkap oleh PJMK terdiri dari 5 poin tersebut. Nah, kemudian dari sini ada jadwal perkuliahannya. Jadwal perkuliahannya adalah hari Selasa dan Kamis. Selasa mulai jam 11.10 sampai 12.55, Kamis 13.55 sampai 15.40. Nah, ini saya satu tim dengan Dr. Farida. Dr. Farida ini setelah UTS dalam menjelaskan anatomi fisiologi, saya sebelum UTS. Ini sudah saya beri tanggal sesuai dengan sistem blok. Jadi 1 hari kita menyelesaikan 2 materi. Ada yang ditanyakan dari penjelasan kontrak perkuliahan? Jelas semua? Mbak Mas Niko, Mbak Siti, Mbak Melati, dan lain-lain? Mbak Dian, jelas ya? Jelas, Bu. Siap, alhamdulillah kalau sudah jelas. Saya stop share. Izin saya untuk share screen materi pertama. Mohon untuk disiapkan alat tulis buku, kemudian pensil, pulpen, dan lain-lain. Serta jika ada pertanyaan, silakan monggo disebutkan nama sama NIM-nya, dan jika saya yang memberikan pertanyaan, mohon langsung dijawab ya. Oke, saya share screen untuk pengantar. Sudah kelihatan? Sudah ya? Ampun, Bu. Oke. Jadi bab 1 ini sebentar ya, ini kok ada kendala. Sebentar. Ada kendala, tidak bisa digeser PPT-nya ini. Sambil ditunggu saya
Oke, saya mulai tentang materi 1, bab 1 tentang pengantar anatomi dan fisiologi manusia. Nah, di sini pengertiannya adalah anatomi ini ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Jadi anatomi ini bisa berupa makroskopis, bisa dilihat dengan manusia. Jika mikroskopis itu namanya adalah histologi. Jadi kita harus melihat sel-selnya menggunakan mikroskop. Kalau fisiologi sendiri itu ilmu yang mempelajari fungsi atau faal atau kerja tubuh dari organ tubuh dalam keadaan normal. Sehingga jika digabung, anatomi dan fisiologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut dapat bekerja dengan baik. Nah, struktur anatomi tubuh makhluk hidup di sini bagaimana strukturnya? Yang pertama itu kita mulai dari sel, kemudian turun ke jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kalau sel sendiri itu adalah dia unit terkecil penyusun tubuh yang terdiri dari bisa membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Jadi sel ini juga tidak bisa dilihat dengan kasat mata, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Yang kedua adalah jaringan tadi. Jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan jenis yang sama. Jadi jaringan pada tubuh manusia yang paling utama itu ada 4, ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, serta jaringan saraf. Kemudian lanjut ke organ. Organ ini adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang bersinergi membentuk fungsi tertentu. Organ ini bisa banyak contohnya ya di dalam tubuh kita, ada organ hati, jantung, paru, usus, lambung, dan lain-lain. Kemudian dari organ kita turun ke sistem organ. Sistem organ ini kumpulan dari organ-organ yang membentuk sistem dengan fungsi tertentu. Sistem organ itu contohnya ada sistem syaraf, sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem urinaria, dan lain-lain. Nah, dari sistem organ kita turun ke organisme, bahwa individu atau makhluk hidup yang tersusun atas sejumlah sistem organ dengan fungsi yang saling melengkapi. Nah, ini juga sama dengan gambar yang tadi saya jelaskan. Jadi di sini adalah mulai dari sel itu unit terkecil tadi dari makhluk hidup, turun, nah ini selnya, kemudian turun ke jaringan, kemudian ke organ, terus ke sistem organ, setelah itu lanjut ke organisme. Jadi organisme ini adalah dari manusia yang memiliki banyak organ dan sistem organ. Nah, ini perbedaan. Kalau tadi kan anatomi pada seluruhnya, ini adalah anatomi pada sel manusia. Jadi kalau sel manusia itu ada sel hewan, kemudian kalau tumbuhan itu juga bisa kita amati, itu ada sel tumbuhan. Jadi di sini perbedaan antara sel hewan maupun sel tumbuhan. Kalau sel hewan di sini itu tidak mempunyai plastida, kalau sel tumbuhan mempunyai plastida. Nah, apa sih fungsi dari plastida itu di sel tumbuhan? Nah, ini plastida itu fungsinya untuk fotosintesis, kalau di sel hewan itu tidak ada. Jadi kalau praktikum anatomi fisiologi, kalau mengamati dari sel hewan, biasanya kita menggunakan sampel darah. Kalau pada sel tumbuhan ini kita menggunakan tumbuhan terserah, nanti kita amati di mikroskop. Nah, ini tadi yang saya katakan juga pada jaringan, jadi dari sel ke jaringan, jaringan hewan dan manusia itu ada 4, ada epitel, ikat, otot, sama syaraf. Jadi epitel ini ciri mikroskopisnya adalah yang pertama kumpulan sel-selnya itu berbentuk polihedral, kemudian matriks ekstraselulernya atau cairannya dia jumlahnya hanya sedikit dan fungsinya adalah untuk melindungi atau melapisi permukaan atau rongga tubuh serta kelenjar sekresi. Kalau jaringan ikat, di sini selnya adalah beberapa macam sel yang menetap dan mengembara. Matriks ekstraselulernya adalah jumlahnya banyak dan fungsinya adalah
beberapa dan bervariasi. Jaringan otot selnya adalah sel kontraktil yang panjang dan matriks ekstraselulernya jumlahnya cukup banyak. Fungsinya otot ini adalah untuk pergerakan. Kalau jaringan saraf, selnya adalah juluran panjang yang berjalinan, matriks ekstraselulernya tidak ada, fungsinya adalah sebagai penghantar impuls. Nah, ini macam-macam jaringan hewan pada manusia. Kalau jaringan tumbuhan, yang paling utama adalah jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyongkong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Nah, ini macam-macam organ dan sistem organ pada manusia. Jadi sistem organ itu sangat banyak sekali. Ada sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, endokrin, sistem imun, integumen, limfatik, otot, syaraf, reproduksi, sistem pernafasan, sistem rangka, sama sistem urin. Nah, ini termasuk sistem organ pada manusia. Contoh salah satu di sini, misalkan kita adalah mempelajari sistem kardiovaskular, berarti organ pada sistem kardiovaskular adalah jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini contoh gambar-gambarnya. Ini adalah sistem integumen. Dia kalau sistem integumen itu adalah kulit, sistem skeletal, sistem rangka, muskular ini adalah sistem otot, kemudian sistem syaraf, sistem endokrin, dan sistem kardiovaskular. Serta ada sistem limfatik, sistem respiratori, sistem digestif atau sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan itu organnya ada mulut, esofagus, kemudian ada usus kecil, usus besar, rektum, sama anus. Kalau pada sistem respirasi ada faring, laring, trakea, bronkus, sama paru-paru. Nah, ini sistem urinaria, juga organnya itu terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, sama uretra. Nah, di sini sistem reproduksinya ada sistem reproduksi laki-laki sama wanita. Nah, kalau di pria ini organnya ada kelenjar prostat, penis, kemudian ada vesicles minalis, vas deferens, testis, sama skrotum. Kalau di sistem reproduksi wanita, organnya ada kelenjar mame, ovarium, uterus, vagina, sama tuba fallopiae. Ini bidang-bidang anatomi dalam tubuh. Kalau bidang-bidang anatomi dalam tubuh itu yang pertama ada bidang median, yang paling atas sendiri, kemudian ada bidang horizontal, ada bidang vertikal atau koronal. Kalau bidang median ini bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri, dan bidang horizontal ini bidang yang terletak melintang melalui tubuh. Bidang vertikal ini letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital, membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Nah, arah pada bidang anatomi itu ada arah superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral, proksimal, distal, superficial, sama profunda. Contohnya misalkan di sini ada arah bidang anatomi pada superior atau atas. Di sini contohnya mulut itu terletak pada superior terhadap dagu sehingga letaknya itu lebih dekat dengan kepala. Nah, gerakan anatomi tubuh di sini itu berlawanan. Misalkan di sini saya beri contoh, yang pertama adalah fleksi, ekstensi, jadi dia membekuk, lawan katanya adalah melurus. Contohnya adalah gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan, atau pada ayunan ke depan, ke belakang, atau ekstensi. Ada juga gerakan aduksi, abduksi, yang ketiga elevasi, depresi, yang keempat inversi, eversi, supinasi, dan pronasi, dan endorotasi, eksorotasi. Ini adalah gerakan anatomi tubuh yang berlawanan arah. Nah, ini beberapa cabang ilmu anatomi fisiologi. Jadi cabang ilmu anatomi fisiologi itu ada osteologi, artrologi, miologi, neurologi, kardiologi, gastrologi, oftalmologi, urologi, dermatologi, sama splengologi. Nah, contohnya saya beri contoh tadi osteologi. Jadi osteologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tulang.
Nah, terima kasih. Di sini ada kurangnya kemampuan bukan alasan untuk keberhasilan. Kesungguhan penuh semangat adalah modal keberhasilan. Jadi meskipun siang-siang gini harus tetap semangat supaya adik-adik berhasil dalam menjalankan perkuliahan. Ada yang ditanyakan dari sini tentang pengantar Anfisman? Silakan. Sudah jelas apa belum? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang bertanya. Monggo, mungkin saya yang bertanya, silakan mahasiswa yang bisa langsung menyebutkan nama sama NIM-nya ya. Apakah yang dimaksud dengan anatomi fisiologi? Silakan dijawab. Dijawab, nanti saya catat sebagai nilai keaktifan. Mohon izin menjawab, Bu. Ya, monggo. Saya Marinta Anissa Putri, NIM 210101000008. Anatomi fisiologi. Marintini ya, Mbak ya? Mohon maaf. Marinta Anissa Putri. Marinta Anissa Putri. Oke, Marinta Anissa Putri. Silakan Mbak Marinta. Anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Oke, siap, betul. Terima kasih Mbak Marinta. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu bagaimanakah struktur dari anatomi fisiologi yang kita bentuk tadi, mulai dari sel sampai organisme? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, monggo. Namanya siapa? Izin menjawab, nama saya Siti Nur Aziza, nomor induk mahasiswa 210101000025. Ya, monggo dijawab. Strukturnya terdapat 5 macam, Bu. Yang pertama, struktur sel itu adalah bagian dari manusia yang tidak dapat dilihat tanpa bantuan alat, Bu. Jadi harus memakai alat. Yang kedua, namanya apa? Mikroskop, Bu. Betul. Kemudian yang kedua? Yang kedua, struktur jaringan. Kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Yang ketiga, struktur organ adalah kumpulan bermacam-macam jaringan yang menjadi satu dan mempunyai fungsi tertentu. Untuk yang keempat, sistem organ adalah kumpulan dari berbagai organ yang memiliki fungsi tertentu. Yang kelima adalah organisme, yaitu individu atau makhluk hidup yang tersusun atas sejumlah sistem organ dengan fungsi yang saling melengkapi, Bu. Sampun. Terima kasih. Terima kasih. Jawabannya jadi betul, struktur anatomi tubuh itu mulai dari sel, jaringan, sistem organ, kemudian ke organisme. Tadi jaringan utama dalam tubuh manusia itu ada 4. Bisa disebutkan jaringan apa saja? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Mbak siapa? Sulis Ramadhani. Silakan. Sulis Ramadhani, NIM-nya berapa? 210101000015. Oke, silakan Mbak. Jaringan pada manusia yaitu epitel, ikat, otot, dan saraf. Mbaknya tahu nggak fungsi dari jaringan syaraf itu apa? Ada yang tahu fungsi dari jaringan syaraf? Saya izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Fungsinya itu sebagai transmisi input saraf. Oke, terima kasih. Mbak siapa? Mbak Yuliana Ridwan. Siap. Oke, sudah ada 4 mahasiswa yang menjawab.
saya tutup dulu ya untuk materi 1. Jika ada yang ditanyakan bisa nanti menyusul di grup. Kita lanjut materi 2 tentang sistem hemostasis. Mohon izin saya stop share. Saya izin untuk share screen sistem hemostasis. Oke, sudah kelihatan? Ampun, Bu. Oke. Alhamdulillah pada siang tadi sudah kita bahas materi pertama tentang pengantar anatomi fisiologi. Kita lanjut ke pertemuan kedua tentang homeostasis. Nah, di sini hemostasis itu awalannya berasal dari kata homeo atau sama, dan statis ini adalah kondisi. Jadi kalau digabung, hemostasis itu adalah merupakan kondisi statis dinamis internal tubuh. Internal tubuh itu yang dimaksud dalam biologi, kimia, fisika, yang relatif dipertahankan secara konstan atau stabil terhadap berbagai rangsangan. Nah, fungsi dari hemostasis sendiri itu yang pertama mempertahankan dan menstabilkan kondisi internal tubuh. Yang kedua, memungkinkan manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Yang keempat, memungkinkan sistem di dalam tubuh menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Yang kelima adalah menjaga kelangsungan hidup survival. Jadi fungsi hemostasis itu intinya adalah mempertahankan dan menstabilkan kondisi tubuh kita. Jadi ada 5 fungsi. Nah, di sini adalah saya gambarkan ilustrasi hemostasis dalam tubuh kita. Misalkan kita terdapat gangguan fisiologi tubuh, kemudian akan masuk, ini adalah akan masuk ke dalam akuarium ya ilustrasinya, dan setelah itu sudah masuk di dalamnya akan keluar ini adalah dalam bentuk hemostasis. Nah, di sini ketidakseimbangan hemostasis sendiri adalah gangguan hemostasis menyebabkan hemostasisnya imbalance. Jadi dia adalah terjadi ketidakseimbangan. Contohnya adalah apa aja yang ketidakseimbangan hemostasis dalam tubuh kita, bisa dehidrasi, kemudian ada hiper atau hipoglikemi, peningkatan kolesterol di dalam darah, ada juga pembelahan sel yang berlebihan, ada juga peningkatan gula darah dan lain-lain. Jadi gangguan-gangguan ketidakseimbangan dalam tubuh manusia. Nah, di sini ada proses fisiologinya. Jadi ketidakseimbangan hemostasis itu mulai yang pertama adalah jika terjadi gangguan, maka tubuh akan berada pada kondisi patofisiologi atau sakit. Jadi kalau tubuh kita ada gangguan, maka tubuh kita akan mengalami sakit. Selanjutnya, tubuh akan mengembalikan kondisi tubuh itu ke kondisi awal melalui mekanisme hemostasis. Kalau sudah berhasil, maka jika mekanisme hemostasis itu berhasil, maka seseorang tersebut akan kembali sehat. Kemudian, jika mekanisme hemostasis itu tidak mampu mengembalikan kondisi tubuh, maka seseorang tersebut akan mati. Nah, ini adalah proses dari ketidakseimbangan hemostasis. Jadi mulai dari sakit, kemudian dikembalikan kondisi tubuh kita melalui mekanismenya. Terus kalau berhasil maka akan sehat, jika tidak mampu maka akan mati. Nah, ini mekanisme hemostasis atau umpan balik nama lokalnya. Jadi hemostasis ini dilakukan dengan mekanisme umpan balik, yaitu ada 2 umpan balik negatif atau negatif feedback, dan yang kedua adalah umpan balik positif feedback. Apa bedanya antara umpan balik negatif sama umpan balik positif? Kalau umpan balik negatif ini adalah mekanisme hemostasis yang mengembalikan kondisi tubuh menjadi pengendalian proses yang saling berlawanan. Jadi dia adalah dapat dikembalikan oleh pengendalian tubuh melalui proses yang berlawanan. Kalau umpan balik positif di sini adalah dia akan terus-menerus menjalankan fisiologi
di dalam tubuh sehingga akan terus meningkat atau terus menurun hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini kondisi luar yang akan menghentikan. Nah, ini contohnya dari umpan balik negatif misalkan adalah pengaturan keseimbangan gula darah. Nah, pengaturan keseimbangan gula darah ini yang diserang adalah pankreas, kemudian akan ke ini insulin, mengeluarkan hormon insulin. Kalau gula darahnya rendah, maka akan terjadi ketidakseimbangan tubuh manusia tersebut. Nah, ini merupakan umpan balik negatif. Kalau umpan balik positif, berarti kan tadi terus-menerus meningkat di dalam tubuh kita, misalkan produksi ASI pada ibu menyusui, kan terus mengeluarkan air susu ibu. Yang kedua adalah kontraksi uterus pada saat proses persalinan pada orang hamil. Yang ketiga adalah produksi trombosit saat terjadi luka. Nah, contoh bentuk hemostasis tubuh di sini adalah yang pertama pengaturan suhu tubuh atau yang disebut dengan termoregulasi. Jadi kalau pengaturan suhu tubuh itu biasanya contohnya adalah pada organ sistem integumen. Sistem integumen ini contohnya adalah pada kulit. Jadi kulit ini berfungsi untuk mengatur pengaturan keringat. Kemudian yang kedua adalah ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah pengaturan dari vasodilasi atau pelebaran pembuluh darah dan vasokonstriksi penyempitan pembuluh darah. Jika suhu tubuh kedinginan, contohnya maka pembuluh darah ini akan menyempit untuk menurunkan panas yang hilang. Jika gagal, maka tubuh akan meningkatkan produksi panas dengan cara menggigil. Yang ketiga ada otot. Kalau otot ini adalah kontraksi otot ini akan mengembalikan panas tubuh yang hilang. Yang kedua adalah keseimbangan cairan tubuh. Kalau keseimbangan cairan tubuh itu dipertahankan secara hormonal melalui proses ekskresi dan retensi cairan. Nah, misalkan seperti ini saya contohkan, jika tubuh kita itu tidak memiliki cukup cairan, maka hormon antidiuretik itu akan memberikan sinyal pada ginjal sehingga dapat mempertahankan cairan dan dapat memproduksi urin atau menurunkan produksi urin. Jika tubuhnya itu terlalu banyak cairan, maka akan menekan aldosteron atau hormon aldosteron dan memberikan sinyal untuk ekskresi urin yang berlebih. Jadi ini adalah contoh dari keseimbangan cairan tubuh. Nah, kalau dari keseimbangan kalsium, di sini adalah saya contohkan tulang dan gigi kita itu mengandung 99% kalsium dalam tubuh, sementara di sini yang 1% itu beredar di dalam pembuluh darah. Selain memperkuat tulang, maka kalsium juga itu berguna untuk kontraksi otot, penggumpalan darah, membantu menstabilkan tekanan darah, dan membantu transmisi gelombang listrik pada syaraf. Di sini terlalu banyak kalsium dalam darah, maka akan terlalu sedikit juga kalsium dalam darah, keduanya memiliki efek negatif. Misalkan seperti gini, jika kadar kalsium darah itu menurun, maka secara signifikan kelenjar paratiroid itu mengaktifkan reseptor kalsium dan melepaskan hormon paratiroid. Hormon paratiroid ini akan memberikan sinyal pada tulang untuk melepaskan kalsium untuk meningkatkan jumlah kalsium dalam aliran darah. Sedangkan kebalikannya, jika kadar kalsium itu meningkat terlalu banyak, maka di sini kelenjar tiroid itu melepaskan kalsitonin dan menyimpan lebih banyak pada kalsium dalam tulang. Hal ini dapat mengurangi jumlah kalsium dalam darah. Jadi kebalikannya ya, antara kadar kalsium darah menurun sama kadar kalsium itu meningkat terlalu banyak. Yang berperan aktif di sini adalah hormon. Kalau pada yang menurun, dia hormon paratiroid yang mengaktifkan, kelenjar paratiroid mengaktifkan melepaskan hormon paratiroid. Kalau di sini kalsiumnya meningkat terlalu banyak, berarti yang berperan adalah kelenjar tiroid melepaskan hormon kalsitonin. Jadi berlawanan.
Terima kasih atas penjelasan dari saya untuk hemostasis. Apa ada yang ditanyakan dari sini? Mohon izin bertanya, Bu. Oke, monggo dari siapa? Mbak siapa? Saya Marintani Saputri, nomor NIM Mm-mm. 101000008. Silakan Mbak Marinta. Mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi tubuh kita mengalami kelebihan cairan. Kalau biasanya kekurangan cairan kan kita kurang minum seperti itu. Kalau kelebihan itu bagaimana, nggih? Di sini kalau tadi kalau kekurangan cairan itu dia adalah misalkan kekurangan minum, dehidrasi ya, ketidakseimbangan sistem hemostasis. Kalau kelebihan itu bagaimana? Nah, kalau kelebihan pun kita juga tidak boleh. Jadi kita itu harus memiliki cairan yang cukup. Jadi keseimbangan cairan tubuh itu sebenarnya dipertahankan secara hormonal melalui proses ekskresi dan retensi cairan. Jadi kalau kita terlalu banyak mengeluarkan cairan, maka yang berperan itu akan menekan aldosteron, hormon aldosteron dan memberikan sinyal untuk ekskresi urin yang berlebih. Biasanya itu kan manusia atau makhluk hidup dalam satu hari itu harus minum secukupnya, misalkan 1 botol atau 1 sampai 2 botol. Jadi supaya cairan kita tidak berlebih. Gitu Mbak, terima kasih Mbak Marinta. Ada lagi yang Baik, terima kasih. ya, Bertanya, Bu. ya dari Mbak siapa? Siti Nur Aziza, nomor induk mahasiswa 210101025. Bu izin bertanya, untuk kelenjar tiroid dan paratiroid itu apakah bisa membesar dan bagaimana nggih Bu cara menanganinya Bu agar bisa hilang? Terima kasih Bu. Oke. Kalau kelenjar tiroid sama paratiroid itu kan berperan pada keseimbangan kalsium ya. Itu bisa membesar karena kita tidak dapat mencegahnya. Jadi kalau pencegahan dari kelenjar paratiroid itu harus melepaskan kalsium, mungkin bisa ke rumah sakit atau ke dokter ya untuk konsultasi tentang kalsium ini, bagaimana cara menurunkan dari kelenjar paratiroid atau hormon paratiroid. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau bagaimana cara penanganannya di sini lebih ke dokternya nanti yang menanganinya. Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih. Ada lagi? Jadi hemostasis itu apa sih, Adik? Pengertiannya tadi? Ada yang tahu hemostasis? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Atas nama Yuliana Ridwan, nomor NIM 2101010018. Ya, silakan. Hemostasis merupakan kondisi stabil dinamis internal tubuh atau biologi, kimia, fisika yang relatif dipertahankan secara konstan atau stabil terhadap berbagai tantangan. Oke, terima kasih Mbak. Betul. Kalau contohnya tadi ada itu ya, umpan balik negatif sama umpan balik positif. Nah, kalau umpan balik positif ini contohnya apa? Umpan balik positif itu seperti itu Bu, seperti fungsi fisiologis. Umpan baliknya itu mekanisme hemostatis, yaitu menjalankan fungsi fisiologis terus-menerus, seperti meningkat atau menurun. Contohnya? Contohnya itu seperti produksi susu pada bayi yang menyusui, kontraksi pada orang hamil, produksi trombosit saat terjadi luka. Oke, terima kasih Mbak.
atas jawabannya. Mungkin sudah paham semua ya tentang pengantar anatomi fisiologi sama sistem hemostasis. Saya stop share dulu. Nah, untuk ini kan perkuliahannya sudah selesai, alhamdulillah. Jadi nanti adik-adik saya kirim link post-test di grup WA, nanti dikerjakan mulai pukul sekarang sampai malam. Malamnya itu jam 12 malam bisa dikerjakan. Sampai jam 12 malam. Kalau lebih dari itu, maka post-test akan ditutup. Terus untuk tugasnya, kuisnya ada yang ditanyakan post-testnya? Sudah jelas? Sudah ya? Untuk post-testnya ini melalui Google Form online. Kemudian untuk tugasnya adik-adik di sini adalah dicatat ya. Ini saya beri soal. Sebentar saya izin ngecas dulu. Oke. Untuk tugasnya di sini yang pertama adalah jelaskan pengertian anatomi fisiologi. Yang kedua, jelaskan struktur anatomi tubuh manusia. Yang ketiga, jelaskan proses hemostasis. Empat, jelaskan pengertian umpan balik negatif dan positif. Kelima, sebutkan contoh umpan balik negatif dan positif. Oke, sudah 5 soal. Nanti bisa jawabannya diketik atau ditulis tangan, monggo. Kalau ditulis tangan bisa difoto atau diketik, nanti bisa langsung di laptop ya. Terus di-share, dikumpulkan di PJMK Anfisman. Kemudian dari PJMK nanti mengumpulkan ke saya melalui email saya. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak, Ibu. Tidak. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa japri atau lewat grup WA. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah waktunya isoma. Saya mohon maaf atas bila ada yang kurang. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.